Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, mohon maaf ini kegiatannya kita lakukan secara daring, mungkin karena juga ada beberapa kesibukan dari mohon maaf saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang ada kesibukan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih telah menghadiri kegiatan pada koordinasi secara online ya dari mata kuliah wawasan kebangsaan, yaitu dari Pusdiwasbang dan juga yang kami hormati Bapak Sutoyo selaku kepala dari atau koordinator dari mata kuliah wajib universitas di LP3. Baik, yang pertama di sini mungkin saya akan menyampaikan dulu latar belakang sedikit ya dari kegiatan ini. Kemudian nanti ada wawasan atau dari paparan dari Pak Sutoyo. Kemudian nanti selanjutnya ada pemaparan juga mungkin dari Pak Agus ya. Dilanjutkan nanti diskusi begitu untuk proses perumusan dari perkuliahan wawasan kebangsaan. Oke, Bapak Ibu saya mulai ya. Oke, Bu Yunus. Ya, yang saya hormati ini Bu Enggak, Dian Ibu. Nggih. masih belum bisa bersama-sama kita di sini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah wawasan kebangsaan dan juga Pak Agus Yunus selaku koordinator di Pusdiwasbang. Yang juga hari ini Pak Rika masih bisa bergabung setelah ini ya. Baik, yang pertama di sini adalah saya sampaikan adanya tantangan ya abad 21 dan generasi Z ya di mana pendidikan karakter ya yang di mana wawasan kebangsaan ini merupakan mata kuliah umum ya yang merupakan pembentukan karakter ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pembentukan karakter. Oke, kemudian di dalam yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adanya disrupsi dan kolaborasi ya. Bagaimana disrupsi teknologi saat ini itu juga merupakan tantangan besar untuk generasi kita, yang mana pada abad 21 teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi, yang terutama lagi adalah teknologi sistem informasi. Yang mana ini merupakan juga proses disrupsi karakter ya, di mana proses infusi dari teknologi, informasi dan juga perilaku itu dapat kita hadapi tidak hanya dari segi realis ya, tetapi juga dari segi dunia maya atau dari dunia media sosial begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini saya mengatakan adanya disrupsi. Ya, disrupsi yaitu di mana teknologi itu jika tidak kita gunakan dengan baik ya dan juga tidak digunakan oleh adik-adik mahasiswa, maka kita akan terdisrupsi ya atau terkena dampak dari lajunya informasi dan juga perubahan global. Sehingga di sini saya sampaikan adanya proses kolaborasi yang merupakan lawan dari disrupsi. Ya, lawan dari kolaborasi disrupsi itu adalah kolaborasi, yaitu di mana sistem atau informasi yang ada sekarang ini bukan hanya menjadi tantangan, tetapi kita bisa berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi dunia saat ini sebegitu cepat bergerak, informasi begitu cepat bergerak, termasuk beberapa isu ya kemarin ada demo besar-besaran terhadap Mahkamah Konstitusi yang mana merupakan hal ini mungkin kalau dari segi kenegaraan ya Pak Agus ya, ini merupakan suatu urgensi atau kondisi genting saya rasa. Nah, terlepas dari itu, saya rasa juga banyak sekali PR yang bisa kita lakukan. Saya di sini selaku pengembangan kurikulum ya di LP3, mohon banyak masukan dan juga informasi serta juga ide-ide dari Bapak Ibu sekalian, yang mana pendidikan karakter itu tidak hanya di kurikulum, tidak hanya di dalam perkuliahan ya. Justru di dunia luar ya, di non perkuliahan itu bisa kita laksanakan berbagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan juga mungkin intrakurikuler.
Nah, itu sudah lama sekali digagas ya saya rasa Pak Toyo ya, mulai dari pendidikan agama Islam ya, Bu Anis saya rasa juga memahami ada kokurikuler dari misalnya satu semester awal ya Bu Anis ya, dulu Pak Fauzi pernah menggagas itu ada kegiatan wajib mentoring seperti itu. Itu kan merupakan salah satu implementasi dari pendidikan karakter. Ya, mau tidak mau memang kita harus seperti itu. Nah, salah satunya wawasan kebangsaan. Bu Dian ini menitipkan bahwa wawasan kebangsaan ini memang merupakan mata kuliah penciri ya. Mata kuliah penciri universitas yang mana misalnya di kampus lain, misalnya di Universitas Muhammadiyah gitu ya, itu ada kemuhammadiyaan. Nah, di kita ini di tim Pusdiwasbang, Pak Agus bisa menggagas nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai apa ya, banyak sekali yang bisa diterapkan secara langsung, bukan hanya dari segi teori atau pengetahuan, saya rasa nanti bisa masuk ke apa dunia nyata begitu ya. Jadi bukan teori, dunia. Nah, ini saya menggunakan referensi dari buku IDCP. Jadi secara nasional bisa saya informasikan dari tim Kementerian Pusat itu telah menyampaikan IDCP yaitu infusi dasar capaian pembelajaran. Mungkin nanti bisa saya share buku tersebut ya. Jadi IDCP itu merupakan bagaimana dari dalam dunia saat ini ya terjadi proses pergeseran apa ya karakter ya atau mungkin pergeseran apa ya akhlak gitu. Ya mana ini merupakan ketantangan bagi kita semua yang mana dari segi kepraktisan dari segi misalnya mahasiswa saja mau izin ya. Izin itu kan bisa lewat WA yang mana bahasa WA itu kan tidak terlihat nampak apakah tulus atau apakah itu bohong apa bukan ya. Nah, tetapi kalau kita sebagai pendidik itu punya ikatan yang kuat terhadap mahasiswa, saya rasa kita bisa merasakan sebenarnya apa yang terjadi pada karakter mahasiswa tersebut atau pada akhlak mahasiswa tersebut. Saya rasa di sini juga Bu Anis dan Bu Kusnul sudah mempraktekkan eh, apa penguatan-penguatan karakter pada mahasiswa ya. Dan memang karakter itu tidak bisa terlepas karena kita sebagai manusia kita memiliki nilai-nilai ya yang kita dasar ini saya ambil langsung dari IDCP ya. Pada pusat pendidikan karakter di Kemendikbud itu juga banyak sekali materi-materi. Nah, saya rasa materi tersebut tidak menjadi halangan untuk kita, tetapi yang menjadi tantangan besar adalah implementasi di lapangan. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja sih keluh kesahnya atau mungkin apa keberhasilannya gitu ya yang sudah bisa dilaksanakan selama perkuliahan wawasan kebangsaan. Nah, sebenarnya untuk wawasan kebangsaan ini secara kurikulum dan kokurikuler itu sudah pernah digagas oleh Budian sendiri selaku kepala LP3. Dimulai dari tahap mulai dari ordik ya. Mulai dari ordik itu sudah ada tahap penguatan karakter berdikari begitu ya. Sampai dengan tahap semester 2 tahun pertama ya, semester 4. Mungkin saya singkat sedikit di mana kurikulum itu sendiri kajiannya adalah menyajikan pendekatan dan proses evaluasi berupa metode pembelajaran, instrumen, monitoring, dan evaluasi hasil kurikulum yang pas dan sesuai. Sehingga dari LP3 sendiri kami di sini berusaha untuk menganalisis gitu ya atau mengkaji dokumen-dokumen pendekatan atau proses yang sudah diterapkan di mata kuliah wawasan kebangsaan serta bentuk-bentuk evaluasinya dan instrumen assessment apakah sudah sesuai dengan capaian yang diharapkan. Kemudian juga untuk dukungannya ya saya rasa di pemerintah Prof Mani ya saya rasa ini sudah merupakan bentuk dukungan yang besar sekali terhadap karakter ya karena memang idenya sendiri saya rasa Pak Agus ya dari Prof Mani yang ingin membenahi ya ingin memperbaiki kembali penguatan karakter pendidikan karakter yang ada di Unitri sehingga aspek-aspek dari kepemimpinan ya pemerintahan serta sistem manajemen ya itu adalah merupakan 4 aspek dari pengimplementasian kurikulum yang tidak bisa terlepas. Nah, kemudian juga di sini yang saya poin penting adalah
nilai-nilai spiritual. Karena wawasan kebangsaan ini ada di semester 4, maka nilai-nilai spiritual yang mungkin diperoleh di mata kuliah agama, itu dapat terus diterapkan ya. Dan saya rasa mungkin nilai-nilai spiritual itu berada di setiap mata kuliah. Ya. Nah, di sini saya bisa sampaikan ada sebuah skema ya. Kalau misalnya Pak Agus itu biasanya memberikan materi sosial, politik ya, atau juga tentang kenegaraan, ternyata itu merupakan ujung ya, ujung akhir. Tetapi di bawahnya itu adalah ada aspek kebangsaan, spiritualisme ya, dan juga aspek-aspek kemanusiaan ya, logika, nalar dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan cara-cara atau strategi-strategi yang diperlukan oleh Bapak Ibu dosen sekalian sebagai ujung tombak dalam penguatan karakter. Ya, mungkin misalnya di sini saya sampaikan, maaf, ya, misalnya di sini di materi wawasan kebangsaan pada topik cintai produk lokal ya. Nah, itu misalnya dari capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menggali masalah ya, ekspansi dari produk luar negeri atau impor dalam bidangnya dan menggali potensi produk lokal dengan mencari value yang menjadi identitas kekuatannya serta membangun kepercayaan diri terhadap produk lokal melalui berbagai proyek untuk kerjanya. Nah, di sini capaian ini mungkin salah satu sub capaian mata kuliah dari wawasan kebangsaan yang saya barusan susun aja. Tetapi di sini saya harapkan bahwa pada topik wawasan kebangsaan itu bukan hanya secara pengetahuan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara action atau produk atau kegiatan. Nah, sehingga nanti kita bisa menilai misalnya satu, aspek bela negara ada 30%. Ada aspek kolaborasi ya bersama dengan teman-teman kelompoknya 20%. Kemudian ada aspek kreativitas ya bagaimana mereka berkreasi ya dalam mencintai produk lokal mungkin ada 20%. Dan juga ada dedikasi ya. Dedikasi ini bisa kita lihat mungkin dari esai ya, dari paparan-paparan mereka presentasi ya atau pemikiran-pemikiran mereka yang juga kita nilai sebesar 30%. Nah, Bapak Ibu, jadi saya rasa dengan suara saya double ya, bocor ya. Kembali. Halo, ya. Ya, dari IDCP tadi diharapkan adanya nilai-nilai spiritual dan life value kepada mahasiswa pada tingkat entitas manusia yang akan meningkat dan kemanusiaannya hanya dapat memberikan peradaban yang baik pada tingkat masyarakat yang maju dan juga pada tingkat bangsa. Sebenarnya ideologi makin kokoh pada tingkat kenegaraan. Sehingga saya rasa memang wawasan kebangsaan itu berada di posisi semester 4 yang mungkin ada bersamaan dengan mata kuliah Pancasila dan juga mata kuliah kewarganegaraan. Namun saya rasa wawasan kebangsaan merupakan mata kuliah action ya, mata kuliah aksi yang merupakan penerapan dari nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai yang lain, kebangsaan, gotong royong dan lain sebagainya. Yang mana nanti di akhir kita bisa memperoleh capaian bahwa mahasiswa tadi sudah paham dan juga bisa mendalami ya, menginternalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Ya, ini memang Bapak Ibu sekalian yang pasti sudah bisa secara strategi ya menerapkan pembelajaran Bang. Nah, kemudian juga di sini saya sampaikan bahwa pembelajaran itu memang dipakai ya untuk pembahas. Jadi di sini kami tegaskan kembali memang harus tertulis secara dokumen apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut.
ya. Sehingga nanti pada saat kita mengklaim atau kita menganggap bahwa mata kuliah kita ini sudah berhasil membentuk karakter mahasiswa, ya, maka kita bisa mengukur sejauh mana, ya, dari kuantitatif misalnya berapa persen yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Sehingga kita tingkatkan sebagai strategi selanjutnya, ya, dalam kajian, monitoring, dan evaluasi. Ya, mohon maaf juga memang dalam kami selama ini kami sangat kurang ya dalam hal monitoring dan evaluasi, terutama di mata kuliah wajib universitas. Baru ini berada koordinasi secara dialog. Nah, bisa sampaikan dari pendahuluan di LP3 sebagai koordinator di kurikulum dan juga MKWU. Harapan kami tidak hanya pengetahuan, tapi pengetahuan itu bisa diintroduksikan ke dalam dan juga praktek, serta menerapkan nilai-nilai atau value yang terutama dalam kajian berikutnya. Ini belum saya, ini mungkin tidak perlu ya Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi. Sehingga mungkin di sini saya rumuskan, ya mungkin ini masih draft ya Bapak Ibu, boleh memberikan saran pada kami atau juga dari Pak Agus. Jadi capaian pembelajaran yang di wawasan kebangsaan itu di sini kami harapkan mahasiswa mampu memahami sejarah Indonesia ya, dan juga sehingga terbentuk sikap bela negara. Ya, sikap bela negara tidak membawa senjata ya Bu tentunya. Kemudian cinta tanah air, ya itu pasti yang kita harapkan. Dan jiwa patriotis, ya jiwa-jiwa patriotis yang mana mahasiswa saat ini pasti sulit untuk mengembangkan ini karena banyak sekali problem yang ada pada mereka ya, mulai dari mungkin apa ya, agak sedikit ansos ya. Jadi mahasiswa kita mungkin beberapa itu ada yang kurang bersosialisasi atau ansos terhadap kakak kelasnya, terhadap adik kelasnya ya, atau mungkin teman yang lainnya. Mungkin hanya dia masih berteman dengan teman-teman segolongannya saja ya. Nah, sehingga masyarakat pun sekitar Unitri itu juga masih belum terdampak secara positif. Ya, mungkin secara prakteknya bisa kita rumuskan kembali Bapak Ibu ya untuk jiwa patriotisme dan menganalisa strategi atas isu-isu nasional ya, tentunya isu-isu nasional ini banyak sekali mulai dari separatis mungkin atau juga isu-isu nasional yang lainnya, isu COVID dan sebagainya, tapi pasti dalam segi karakter masa bisa kita angkat serta mampu mewujudkan diri menjadi agent of change ya, ya yang mendukung serta bertanggung jawab bagi kemajuan Indonesia, menggunakan kemampuan dan pengetahuan teknologi dan sains yang dimilikinya. Jadi kembali Pak maaf dari pertanyaan itu mahasiswa bisa membela negara dengan cara apa? Ya kita menanam produk-produk tanaman yang ada di Indonesia, yang asli Indonesia, mungkin bisa menjadi unggulan pangan. Itu sudah merupakan bentuk dari sikap bela negara. Saya rasa itu besar sekali ya, banyak sekali, luas sekali yang bisa kita terapkan kepada adik-adik mahasiswa kita. Jadi saya rasa tidak hanya dari segi kenegaraan, tetapi maksudnya secara kenegaraan administrasi atau filosofi negara, tetapi juga dari segi action atau cinta tanah air. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya utarakan. Pak, Semoga bisa sampai jam 12 aja saya tunggu keputusannya. semoga bisa kami peroleh masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oh, Budian sudah bergabung? Baik. Lanjut aja dulu. Bu Yusuf Oh ya, lanjut dulu. baik. Saya masih uji. Ya. Baik, Pak Agus silakan untuk menyampaikan. Mau share atau Bagaimana Bu? perlu share screen atau tidak? Ya, saya ada titipan file dari Prof. Wani yang perlu saya Oke. sampaikan di layar kalau saya bisa share Ya, screen. Ya. ya, silakan Bapak sudah bisa. Apakah sudah dilihat? Bisa dilihat?
Ya, diproses. Sudah muncul? Ya, Iya. Ansel, tolong dulu. Yang ujung sana, Mas. Lampu. Yang kontak yang paling ujung. Maaf, ada Mas Bowo cek listrik di ruangan. Kemarin pertemuan dengan Prof. Wani, beliau menyampaikan bahan-bahan ini dan harapan beliau supaya pengajaran Wasbang di Unitri semua diseragamkan katanya. Jadi rancangan awal ini yang disusun oleh beliau, pendahuluan itu perlunya kita berbangsa, selayang pandang perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, pengertian dan fungsi pendidikan wawasan kebangsaan, perlunya belajar dan memahami sejarah, outline kuliah Wasbang, pendahuluan, bangun jatuhnya kerajaan pra-Islam dan kerajaan Islam, masuknya penjajah ke Indonesia, perjuangan senjata dan peperangan melawan penjajah, periode RI 1945 sampai 1959, periode RI 1959 sampai 1965-67, periode RI 1967 sampai 1998, periode RI di masa reformasi, kebangsaan Indonesia, wawasan Nusantara, musuh-musuh kebangsaan Indonesia. Pertemuan kedua, bangun jatuhnya kerajaan di Indonesia, baik pra-Islam dan setelah kerajaan Islam. Yang pertemuan ketiga, masuknya penjajah ke Indonesia. Pertemuan keempat, perjuangan senjata dan pergerakan melawan penjajah. Pertemuan kelima, perjalanan NKRI 1945 sampai 1959, 1959 sampai 1967. Pertemuan ke-6, perjalanan NKRI 1967 sampai 1998 dan masa reformasi. Kemudian pertemuan ke-7 UTS, pertemuan ke-8 kebangsaan Indonesia, pertemuan ke-9 wawasan Nusantara, pertemuan ke-10 musuh-musuh kebangsaan Indonesia, pertemuan ke-11 bela negara dan ketaatan bangsa. Kemudian yang pertemuan 12, 13 dan 14 beliau minta kita memberi masukan dan saya dan Pak Rika menambahkan yang pertemuan 12, 13, 14 integritas dan karakter bangsa, pertemuan 13 geopolitik dan geostrategi, pertemuan 14 aktual geostrategi Indonesia terbaru, pertemuan ke-16 sebetulnya UAS sebetulnya, tapi beliau menulis di sini pertemuan 15 UAS. Jadi ini yang pertemuan 15 bisa kita isi lagi materi apa di sini gitu. Kemudian pada dasarnya sejarah akan terulang, oleh karena itu dalam mempelajari sejarah tidak hanya menghafal angka. Maksud beliau di sini adalah penjelasannya bahwa mendorong mahasiswa untuk belajar menganalisa, mendorong mahasiswa mempelajari kenapa suatu peristiwa terjadi, apa alasannya, kenapa bisa terjadi kemarin demo itu bermula dari mana? Apakah karena masyarakat sudah lama diam dengan segala macam penyelewengan undang-undang dan lain sebagainya atau apa? Jadi mahasiswa digiring, diajari bagaimana menganalisa. Jadi tidak sekedar menghafal bahwa proklamasi Indonesia itu adalah pada tanggal 17 Agustus 45. Memang itu perlu mengetahui tanggal-tanggal itu, tapi bagaimana mereka belajar menganalisa sebuah peristiwa. Mempelajari kenapa suatu peristiwa terjadi. Kemudian untuk kuliah ke-2, ke-3, ke-4, beliau juga berpesan jangan hanya kerajaan atau peristiwa di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Kemudian penekanannya pada peran para pahlawan. Nah, beliau juga menyampaikan pada kuliah Wasbang semester genap ini, beliau ingin memberikan kuliah di pertemuan pertama dan kedua, atau pertemuan kedua atau ketiga di semua kelas Wasbang. Jadi Bapak Ibu yang mengampu di semester genap ini untuk bisa bersinergi pada saat kuliah awal nanti Prof. Wani akan memberikan materi pendahuluan, kemudian Bapak Ibu dosen tetap juga ada di dalam kelas sebagai pendamping. Kemudian beliau juga berpesan dan kemarin sudah saya koordinasikan dengan Biro Kemahasiswaan pada Urdik pemberian orientasi pendidikan di GOR materi-materi
Prof. Mani juga diplotkan mungkin lebih kurang 2 jam untuk memberikan materi wawasan kebangsaan. Mengapa demikian? Beliau semangat sekarang karena beliau melihat banyak hal di media sosial sejarah sudah diselewengkan. Seperti contoh sejarah Garuda Pancasila, kemudian tentang Pangeran Diponegoro, kemudian peranan Bung Utomo sebetulnya sampai di mana dan sebagainya. Jadi beliau ingin membentuk wawasan pada mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang juga memprogram mata kuliah ini. Akhirnya muaranya kepada karakter. Jadi karakter yang berwawasan kebangsaan. Itu beberapa hal yang disampaikan baik secara lisan maupun secara tulisan, dan juga 3 kali pertemuan dengan beliau mengarahkan seperti ini. Dan ini saya akan share ke WA Bapak Ibu ketika menyusun PPT. Beliau mohon juga Bapak Ibu menyusun PPT-nya dari garis besar yang beliau sudah susun ini, pertemuan 1 sampai 16. Kemudian beliau minta itu di-share ke saya, kemudian beliau akan ketemu lagi dan melihat PPT kita dari semua Bapak Ibu. Saya kira itu usulan dari beliau, bagaimana Bapak Ibu merespon menanggapi usulan ini. Intinya bahwa beliau ingin pengajaran materi bahan-bahan di Unitri khususnya mata kuliah wawasan kebangsaan supaya seragam dari semua dosen dan kelas katanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu, mudah-mudahan penjelasan saya bisa ditangkap, dan kalau misalnya ada pertanyaan monggo bisa langsung ditanyakan melalui waktu yang baik ini. Terima kasih, saya kembalikan. Masukan-masukan ya. Mohon monggo Pak Toyo silakan. Pak Toyo masih di mute. Baik Bu, dengar suara saya ya. Ya, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa pertemuan kali ini ya, yang diinisiasi baik oleh studi Wasbang maupun di LB3. Baik Bu Yoswa maupun Pak Agus tadi sudah cukup clear ya, artinya menyampaikan sudah cukup lengkap. Cuman ada beberapa catatan mungkin menurut kami ini benar ya, karena kami tidak mengampu mata kuliah ini sehingga tidak tahu persis SKS-nya. Ini benar ya, 3 SKS ya SKS-nya ya. 2 Pak sekarang. Oh 2, kalau yang Ya Pak Agus ya, 2 SKS ya. 2 SKS apa 3? Kalau yang ada di sini itu di konsep ini kalau saya baca 3 SKS. Nah, Sekarang kami sudah jadi 2 berharap semua Pak. udah jadi semua. Paling tidak karena ini adalah ciri ya dari mata kuliah universitas. Ini kami hanya memberikan harapan aja ya. Bolehlah usulan gitu. Perlu adanya studi ya, kondisi aktualisasi di lapangan ya. Ini dalam rangka untuk mencapai yang tadi berdikari tadi ya. Ada dedikasi, katakan ada bermandiri tadi ya, belajarkan mandiri tadi, dedikasi ini satu dan seterusnya. Nah, muatan yang disampaikan oleh Prof. Wani melalui yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ini, titik beratnya memang tidak jauh dengan IPOL, Leksosbud, dan Kamrata ya. Jadi tentang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, rakyat semesta. Jadi itu tercakup kalau saya lihat dari draft yang telah dikonsep, mungkin ini sudah paduan dari studi Wasbang maupun LB3, arahnya ke sana tadi yang saya sampaikan itu. Nah, dimungkinkan juga Wasbang pada setiap program yang berbeda, apabila
ada produk ya kondisi aktual di lapangan yang terkait yang tadi kami sampaikan, bisa ideologinya, politiknya, ekonominya, sosial budaya maupun pertahanan rakyat semesta. Itu sebagai arsip ya dari pembelajaran mata kuliah Wasbang ini bisa disimpan sebagai bukti ya nanti kalau mungkin ada apa ya bolehlah mungkin ada peninjauan ini adalah sebagai bentuk ya sebagai bentuk bahwa CPL untuk mahasiswa ini sebagian lah bisa terwujud. Itu harapan kami. Mungkin bisa nanti ada 2 model, keduanya baik di LP3 maupun di studi Wasbang itu mempunyai arsip ini. Yaitu. Tadi tidak tahu muka-muka tidak salah ya. Ingat saya tadi 3. Makanya kalau ini jadi rekaman 2 mohon tidak apa-apa. Karena ada beberapa materi yang memang pokok bahasanya itu sedikit tapi padat dan luas, itu berarti bisa 1 SKS, 1 praktek gitu. Ada bisa seperti itu. Seperti mata kuliah di saya itu ada seperti itu ya. Jadi ekofisio itu seperti itu, tidak apa-apa. Saya kira itu mungkin yang sementara ini bisa kami bolehlah kami harapkan gitu. Terima kasih Bu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Pak Toyo. Ini catatan dari Pak Toyo tadi adalah untuk dokumentasi ya, dokumentasi dari bentuk-bentuk apa pembelajarannya sebagai bukti, serta tadi diharapkan adanya kajian awal untuk pengukuran capaian karakter tadi. Oke, ini masih kami akan lanjutkan. Baik, mungkin Bu Dian sudah bisa bergabung. Bentar, baik, Iya. terima kasih untuk kita pertemuan hari ini dan terima kasih untuk dosen-dosen Bapak Ibu sekalian yang mengajar untuk wawasan kebangsaan. Ini adalah memang mata kuliah wajib universitas dan merupakan mata kuliah penciri universitas di Buana Tunggadewi, gitu ya Pak kan? Nah, saya setuju. Ini sudah bagus sekali untuk untuk bahan materinya seperti ini. Mungkin kita akan ada berarti ini ada yang pertama ada 2 kegiatan mungkin ya Pak ya. Pada saatnya sebelum UTS atau pada saat UTS dan pada saatnya di pertemuan tadi yang 15 tadi. Saya setuju itu kita ada proyek. Sebenarnya kan ini adalah menandakan bahwa kita itu ada miniaturnya Indonesia ya. Harapannya kalau saya melihat di sini dan kami juga pernah membahas ini di dalam pertemuan-pertemuan. Harapannya untuk yang praktek lapangan atau proyek ini bisa dihadirkan tentang ini seperti apresiasi budaya. Contoh salah satu seperti itu karena ini akan kami masukkan di dalam proyek besar di dalam kegiatan universitas bahwa kita selalu menyelenggarakan ini minimal tidak hanya dalam suatu apresiasi budaya itu tidak harus yang mewah ya, tetapi bisa menampilkan daripada mahasiswa itu punya dia budaya masing-masing. Entahlah fashion show, entahlah apa yang menunjukkan bahwa mereka adalah mengenal wawasan Nusantaranya mereka. Gitu. Itu yang untuk yang di pertemuan terakhir. Yang ke atas tadi itu kalau misalnya memang mau ada tentang ini tentang sejarah kebangsaan RI segala macam mungkin ada kita menampilkan ada pameran-pameran pahlawan dan lain-lain. Jadi itu bisa menjadi salah satu kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan Bu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita masukkan di sini sebagai proyek bentuk inspirasi, kemudian rasa mereka dan lain-lain. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahan daripada ini. Dan nanti tinggal susun untuk RPS-nya seperti apa, dengan cara apa, memang metodenya kan tidak harus
materi ya, tidak harus materi dalam kelas gitu ya Pak Toyo ya. Tapi adalah Iya, bisa juga kita move belajar di luar di luar kampus ya gitu. Seperti itu. Dan yang kedua lagi untuk wawasan kebangsaan ini kalau bisa tidak dalam satu semester gitu loh, tetapi adalah di 2 semester. 2 semester itu maksudnya itu adalah ganjil genap. Yang mana yang fakultas mana yang masuk di semester 1 ini semester 2 atau semester 4 dan semester 5 ya kalau nggak salah ya. Ganjil dan genap gitu maksud saya. Jadi semuanya itu tidak terlalu jadi efektif gitu. Tidak sampai 1.000 orang semuanya mengikuti. Ini kan kayaknya nggak efektif. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada dari saya sendiri tentang penguatan karakter untuk di wawasan kebangsaan ya. Kemudian juga pemaparan topik-topik materi dari Pak Agus. Kemudian dari Budian tadi harapannya ada proyek yang besar atau dalam kegiatan mungkin apresiasi budaya yang memang sudah sebelumnya terbiasa dilaksanakan ya dari zamannya Pak Agung begitu ya. Nah, ini harapannya dapat diteruskan. Serta ada pengukuran ya. Mungkin bisa saya sedikit simpulkan atau saya tarik pembahasannya dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu yang saya utarakan tadi adalah tentang pengukuran karakter ya. Jadi bagaimana mahasiswa tadi itu bukan hanya dari segi penguasaan materi ya, tetapi ada perubahan karakter yang mana mungkin keunitrian kita itu adalah memang dia adalah berwawasan dan juga berkebangsaan. Tetapi sebenarnya banyak sekali karakter-karakter lain yang mungkin belum kita bisa kuatkan ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu dari dosen yang mungkin punya keluh kesah ya tentang karakter yang ada di Unitri. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi habis ini. Karena apa ya? Karena saya rasa yang disampaikan Pak Agus tadi masih layout konten, sedangkan dari segi sikap, dari segi keterampilan itu masih belum banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo bisa saling menyampaikan idenya. Masukin ke grup mungkin, ya. Untuk Bu Anis, mungkin bisa saya tangkap dulu apa yang mau disampaikan untuk penguatan karakter dan juga materi yang sudah pernah dilaksanakan. Bu Kusnul. Bu Kusnul, Bu Anis belum ada suara. Ya, mungkin saya tanya dulu ke Pak Agus ya. Oh sudah ada. Monggo Bu Kusnul, kira-kira bagaimana untuk keluh kesahnya atau mungkin yang dirasakan dari segi aspek karakternya atau mungkin dari aspek pembelajaran wawasan kebangsaan? Monggo Bu. Yang lain dulu aja Bu Yus. Bagaimana Bu? Oh lagi tidak ini ya, tidak ada di lagi sambil wirawiri kah? Jadi begini, coba saya tanya dulu ke Pak Agus ya. Mohon maaf Pak, ini kan tadi yang disampaikan adalah layout dari materi ya. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, karena saya sendiri tidak pernah masuk ke dalam mata kuliah ini ya. Mungkin ada strategi tertentu Pak yang bisa disampaikan. Jadi maksud saya, apakah selama ini dosen saja yang memberikan pembelajaran? Bagaimana sih peran aktif dari mahasiswa terhadap perkuliahan tersebut ya? Jadi mungkin selama ini pembelajarannya seperti apa? Karena saya tahu sendiri kelas ini adalah kelas besar dan ini merupakan tantangan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran itu sepanjang pertemuan hanya dosen yang berbicara. Nah, mungkin ada presentasi yang saya tahu dari Pak Rika ya. Tapi ada nggak strategi lain ya? Mungkin seperti apa? Bisa disampaikan dulu Pak Agus biar kami bisa paham. Ya, di unmute dulu Pak. Nggak kedengeran Pak. Belum kedengeran Pak Agus. Ya, baik. Sudah kedengaran? Yes, ampun. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
strategi pengajarannya di dalam kelas itu kita share pengalaman aja. Selama ini pembangunan karakter itu dimulai dari kedisiplinan waktu kalau saya. Jadi masuk kelas tidak boleh terlambat. Kalau kelasnya 6.40, ya 6.40 kita mulai. Itu membiasakan anak-anak untuk disiplin waktu. Kemudian rata-rata mereka masuk tidak salam kalau masuk ruangan. Nah, saya memaksa mereka untuk menyampaikan salam, apapun salamnya. Semua salam kalau saya tidak ada energi. Apakah itu selamat pagi, assalamualaikum. Jadi selamat pagi Bapak, assalamualaikum Bapak, selamat pagi teman-teman, assalamualaikum teman. Jadi salam ke dosennya, tapi juga sekaligus salam kepada kawan-kawannya. Itu yang saya biasakan. Kemudian selalu ada salam Pancasila juga. Jadi ketika salam Pancasila, saya sampaikan salam Pancasila, mereka semua bangun, salam Pancasila. Saya sudah salam Pancasila, kemudian mereka saya ajak mari kita awali kuliah ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi mereka masing-masing menundukkan kepala berdoa, kemudian saya bilang berdoa selesai. Kemudian menyanyikan keadaan mereka, baru kita mulai masuk di dalam materi. Kemudian pertemuan pertama, kedua, ketiga saya memberikan pengantar dan bahan-bahan. Pertemuan 4 dan seterusnya mereka akan mempresentasikan topik-topik yang kita sudah susun seperti ini. Jadi per kelompok ada yang mempresentasikan misalnya tentang bagaimana sih jatuh bangunnya kerajaan di Indonesia misalnya contoh, atau bagaimana perjuangan melawan pergerakan melawan penjajah pada masa itu. Meskipun mereka kita semua tidak lahir pada era itu, tapi dalam tanda kutip memaksa mereka untuk membaca. Karena kelemahan generasi milenial sekarang ini adalah tidak tahu sejarah. Bahkan saya tanya presiden ke-6 pun, ke-4 pun, ke-3 pun mereka nggak tahu presiden. Jangankan nama presiden, nama rektor saja saya tanya, siapa rektor Unitri? Nggak tahu. Bahkan di ujian akhir skripsi pun masih ada, semester akhir pun. Mohon maaf, saya harus sampaikan. Saya nguji skripsi berapa kali, siapa rektor? Saya pertanyaan ringan, saya bilang, sebelum masuk materi saya mau tanya, siapa rektor Unitri? Ada yang jawab Dr. Agung Suprojo, ada yang jawab Amir Hamzah. Ya, ini kenyataan yang saya temukan. Jadi itulah sebabnya tindak lanjut lagi dari kelas. Jadi Wasbang ini sangat fleksibel, kita nggak kaku di dalam kelas terus. Kita ada waktunya kita keluar kelas seperti kemarin pameran. Itu sebabnya kemarin ada pameran Pegura karena temuan-temuan di dalam kelas seperti itu. Kemudian kita juga ada parade budaya. Ini sudah patron baku di Pustiwasbang bahwa Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila itu Mei Juni, kita satukan di Hari Raya 1 Juni. Kalau sempat kita adakan parade budaya Nusantara, berarti kita adakan parade. Tapi juga dosen-dosen bolehlah di dalam kelasnya, sudah pernah saya lihat Bu Kusnul ada waktunya mereka share makanan Nusantara. Jadi anak-anak membawa makanan dari daerah masing-masing. Ada juga saya di dalam kelas saya ketika topiknya Bhinneka Tunggal Ika dan multikultural itu saya minta mereka hadir di kelas dengan berbusana daerah masing-masing. Itu juga salah satu strategi cara pengajarannya. Kemudian kemarin alhamdulillah pertama kali kita kembali laksanakan upacara. Jadi mungkin Pustiwasbang mulai bulan Mei tahun depan akan lebih awal untuk merekrut petugas upacara latihan baris berbaris. Kemudian pada acara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan itu kita satukan di bulan November. Dan untuk tahun ini rencananya adalah kemungkinan besar seminar nasional. Insya Allah kalau misalnya Pak Jokowi atau Prabowo, siapapun nanti presidennya, karena berkasnya beliau ada di meja mereka. Kalau ini Ari Sastro, gol jadi pahlawan nasional atas usulan Unitri, maka ini sekaligus juga sebagai sebuah apresiasi. Nah ini contoh figura yang saya selalu tiap semester minta mereka mengumpulkan secara berkelompok. 5-10 orang mengumpulkan seperti ini tidak terlalu mahal. Kemudian ini juga diberi nilai sebagai nilai proyek bagi mereka masing-masing kelompok. Kemudian hal yang lain
tugas-tugas, kita beri tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian kita juga ada lomba-lomba seperti lomba baca teks Pancasila, lomba baca teks Sumpah Pemuda, lomba baca teks proklamasi. Saya kira itu dalam praktek di dalam kelas. Jadi Wasbang ada dapat memang teori pengantar di awal-awal, kemudian kita juga banyak melatih mereka secara praktek implementasi. Termasuk juga saya selalu meneriakkan kepada mereka bagaimana kepekaan terhadap lingkungan. Setiap kali kita ke geraha mau ke kantin, saya bilang itu sampah berserakan. Nah, bagaimana anak-anak Wasbang melihat ini sebagai sebuah bentuk implementasi karakter itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga Kusnon sudah bisa bergabung. Iya, Bu Yuswa. Oke, emang Bu bisa Kedengeran ya, Bu? keluh kesahnya, kedengaran, keluh kesah atau strategi yang sudah keberhasilan boleh, ketidakberhasilan juga boleh, Bu. Semuanya harus baik ya. Ke tempat-tempat bersejarah juga itu, ajak mereka berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Iya, Bu. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Selamat pagi, sekedar saran dari saya. Yang pertama tentang, karena ini berhubungan dengan wawasan kebangsaan, maka karakter ya. Kalau karakter itu kan berarti dari habit ya. Betul kata Pak Agus, memang aktivitas sehari-hari itu yang harus kita tekankan, dimulai dari yang ada di mata kuliah Wasbang, seperti salam sapa, terus saling menghormati, seperti itu. Yang kedua, Bu Yuswa, karena ini materinya kalau di kelas terus itu kan kayaknya bosan ya, Bu ya. Gimana kalau saya usulkan, misal Bu, di mata kuliah Wasbang ini ada kayak apa ya, ruang praktikum gitu, nggak boleh ya, Bu ya? Soalnya misal kita mengunjungi di itu mana, misalnya di yang dekat aja Museum Brawijaya seperti itu ya. Kan kadang ada anak mungkin yang ada uang atau yang nggak ada uang, atau mungkin ada di beberapa lagi tempat-tempat bersejarah yang ada di Malang yang bisa terjangkau seperti itu. Karena kalau monoton diskusi di kelas terus, efeknya tuh menurut saya kurang sih, Bu, kalau tidak terjun langsung ke tempat-tempat yang memang itu ada situs-situs sejarahnya. Jadi mereka bisa merasakan, oh ternyata betul ya yang cerita yang ada di buku, seperti itu. Yang ketiga, karena waktu itu, jadi gini, betul waktu itu LP3 menyarankan bahwa tidak ada perjalanan ke luar kota gitu, Bu. Itu harus ditekankan ya, Bu, karena kadang ada, kadang enggak gitu, Bu. Kadang anak-anak juga mungkin ada yang ingin pergi, yang tadinya sudah dijelaskan karena ada peraturan dari LP3, jadi kita nggak jadi pergi. Sedangkan yang kelas lain ada. Nah itu kalau saya memang tidak memaksa, tapi teman-teman sepengalaman saya di kelas itu kadang, Ibu, kami mau dong ke Blitar juga gitu. Terus saya jelaskan, oh tidak boleh, perjalanan kita hanya di wilayah Kota Malang. Itu harus ditegaskan, Bu, bisa atau tidak, seperti itu. Kalau saya lebih ke tidak membebankan keuangan ke teman-teman mahasiswa ya, kecuali memang mereka mau sendiri ke suatu tempat yang itu budgetnya di luar uang praktikum, seperti itu, Bu Yuswa. Terima kasih. Oke, terima kasih dulu ya. Bu Anis, ada, Pak Yusi juga sudah ada. Bu Anis dulu ya. Bu Anis, halo. Bu Anis masih belum bergabung. Oke, Pak Yusi, halo. Mungkin Pak Yusi lagi jalan, Pak Yusi. Oh, lagi jalan. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya. Memang sebagai itu sangat-sangat bervariasi. Itu luar biasa kreatif dan juga ingin membelajarkan nasionalisme dan juga wawasan kebangsaan itu secara langsung. Memang pada waktu itu kami surat ada itu luar biasa sekali, menghabiskan berapa ratus ribu ya, terutama yang ke Bali dan ke Jogja itu tidak
efektif saya rasa, karena luar biasa di Malang itu banyak sekali situs-situs budaya dan juga eh, tadi kembali lagi ke keuangan mahasiswa ya. Jadi kita di sini wawasan kebangsaan kami tekankan kembali. Kalau nggak salah suratnya itu boleh seputaran Jawa Timur ya. Jadi mungkin mereka boleh mengeluarkan uang tidak lebih dari 100.000 ya. Saya rasa itu tidak memberatkan mahasiswa. Jadi saya juga biasa untuk mata kuliah kami itu biasanya kami ada kegiatan praktikum keluar. Nah itu bisa disepakati dari awal. Jadi kalau misalnya ke Jogja kan nggak mungkin 100.000 ya Bapak Ibu ya. Pasti kan lebih dari itu. Sebenarnya selain itu ya, bahkan di UM saja yang waktu kami pernah mengundang dari dosen Pusdi di kewarganegaraan itu mereka hanya mengeluarkan seharga satu mangkok bakso 10.000 Bapak Ibu. Jadi untuk proyek itu hanya 10.000 ya, seperti tadi proyeknya Pak Agus untuk apa? Proyek figura itu saya rasa nggak nyampe ya 10.000 ya Pak ya untuk satu kelompok. Nah, mungkin nanti ada kegiatan yang lain ya. Mohon maaf kalau untuk praktikum kayaknya belum ya Bu Husnul ya, karena memang mata kuliah ini lebih ke praktek. Kalau praktikum sudah ada di program studi ya. Nah, nanti mungkin prakteknya itu kita nitip ke Pusdi ya. Pusdi kan nanti ada kegiatan ya, nanti bisa masuk ke dana Pusdi. Nah, semoga juga nanti ada dana dari LP3 yang mana dalam topik mungkin nanti kita bisa sampaikan di rancangan penguatan karakter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga tadi yang saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu ya Pak Agus, ternyata setelah dibuka strateginya luar biasa ya. Memang mahasiswa itu nama atau nggak tahu. Nah itu merupakan tantangan kita bersama, tapi saya yakin mahasiswa kita itu mahasiswa yang sangat berkarakter ya, dari segi kebudayaan dan juga dari segi apa tingkah laku Bapak Ibu. Itu mereka merupakan anak daerah yang masih membudayakan perilaku sopan, santun dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita sebagai dosen hanya perlu menguatkan ya. Saya rasa mahasiswa Unitri itu mahasiswa yang punya sudah karakter seperti itu, tinggal kita menguatkan dan memberi apresiasi dari karakter-karakter yang sudah baik. Gitu. Nah, kemudian juga beberapa penyimpangan ya, mungkin ini yang terjadi di Unitri ya, termasuk maaf, saya rasa di sini ada PPKS ya, kami di LP3 juga ada PPKS. Mungkin Bapak Ibu saya titipkan bisa disampaikan juga di Mas Bang ya mengenai kesetaraan gender ya, mengenai kesetaraan hak dan kewajiban yang mungkin di kewarganegaraan ada. Tetapi mungkin di wawasan kebangsaan juga bisa ditekankan lagi karena memang PPKS itu terjadi di Unitri ya, antara mahasiswa ya, kekerasan seksual atau kekerasan verbal ya, itu terjadi Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi betul kata Pak Toyo, kami akan melakukan pengukuran ya dengan instrumen yang nanti mungkin saya karena masih belum ada, kami akan membuat instrumen tentang pengukuran ya, bukan hanya dari segi wawasan pengetahuan kebangsaan, tetapi juga dari segi tajam karakter tadi penghargaan ya, dan lain sebagainya, sehingga mungkin ya ini kan sudah dirancang sama Pak Fani untuk materi satu semester ini. Mungkin nanti tinggal disusun strategi dan RPS-nya Pak Agus, saya rasa nanti mungkin sambil saya diskusi, saya analisis untuk mungkin secara instruksionalnya saja. Tetapi saya rasa Bapak Ibu di tim Pusdi Wasbang dan mata kuliah wawasan kebangsaan bisa mematangkan RPS-nya. Gitu ya. Nanti mungkin saya bisa sama Pak Toyo kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, nanti setelah kita melaksanakan ini, nanti kita ukur ya apa yang sudah diperoleh mahasiswa pada semester ini. Nah, nanti akan kita perbaiki atau kita tambahkan bagaimana strategi selanjutnya berdasarkan dari hasil pengukuran yang sudah ada. Jadi kita punya baseline begitu ya, biasanya seperti itu. Nah, harapannya makin lama semakin baik begitu ya karakternya mahasiswa dari kampus kita, luaran kita gitu. Mungkin itu dulu ya hari ini Bapak Ibu, atau ada tambahan lagi? Kemudian, oh iya Pak Agus monggo. Diklik lagi Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Yosua, luar biasa diskusi hari ini. Karena ini ada WA juga dari Prof. Fani, kalau bisa dosen dibagi tugasnya, kalau bisa ada yang membuat PPT-nya masing-masing, saya usul kalau boleh, kita yang berapa yang ada sekarang langsung bagi. Siapa yang buat PPT-nya nomor 2 ini, pertemuan kedua, bangun jatuhnya kerajaan di Indonesia, PPT maksudnya penjajahan ke Mungkin nanti Indonesia. aja Pak ya. Ya, kalau bisa ada langsung dibagi ini mumpung kita ketemu supaya kita gitu. supaya saya bisa menyampaikan update kepada atau beliau. mungkin,
bahwa aja mungkin nanti keluar dari grup ini ya Pak Agus. ya, Kalau sekarang ya, kayaknya nanti ada keperluan yang lain. ya. Bapak Ibu monggo bisa Pak Zoom ini rapat yang untuk Mas Bang sebentar ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, Ya. ini ada Pak Muhammad Yusuf juga. Jadi saya rasa komposisi dari dosen Wasbang ini juga ada dosen agama, juga ada dosen bahasa Indonesia ya, dan juga Pak Agus sendiri dosen dari administrasi. Sehingga di sini bisa saling memperkuat ya. Jadi saya rasa bukan hanya sejarah, tetapi sebenarnya banyak sekali ya karakter-karakter yang bukan karakter ya, saya rasa kayak kecakapan-kecakapan mahasiswa yang perlu kita kembangkan ya. Mungkin Pak Yusi ini dari bahasa itu literasi ya, bukunya juga ada literasi ya, membaca dan lain sebagainya itu bisa kita tumbuhkan, bisa kita biasakan ya, bukan hanya mendengarkan atau presentasi, tetapi misalnya membaca buku atau mungkin menggali informasi sejarah ya. Jadi Pak Agus tadi sempat mengatakan literasinya rendah ya, secara mungkin memang saya juga rasa mahasiswa kita sangat-sangat rendah ya, bukan hanya di Unitri sebenarnya Bapak Ibu ya. Literasi membaca itu terjadi di generasi Z saat ini. Karena apa? Karena serba praktis, serba ada ChatGPT dan lain sebagainya. Itu tantangan kita bersama yang mungkin dulunya itu bukan berupa masalah, sekarang menjadi sebuah masalah. Nah, itu merupakan strategi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Sehingga nggak masalah kalau kita mewajibkan mahasiswa itu untuk membeli buku atau membaca buku begitu ya. Ya nggak harus membeli ya, maaf, mungkin bisa membaca buku ini dan harus mempresentasikannya. Karena kalau mereka hanya melihat menyajikan PPT itu dengan 5 menit saja udah jadi Bapak Ibu. 5 menit PPT dicari di internet tinggal dibaca ya. Itu merupakan juga keresahan rektor kita ya. Mahasiswa kita tidak bisa presentasi karena apa? Selama ini hanya ya mungkin di kelas saya juga ya, bukan di kelas Bapak Ibu saja. Di kelas saya sendiri itu mereka tidak bisa menalar atau tidak bisa mengutarakan ide-idenya. Nah, sehingga makanya saya sampaikan strategi-strategi yang lama seperti misalnya presentasi atau mungkin mendengarkan ceramah dan lain sebagainya itu sangat-sangat kurang efektif ya. Sehingga saya Ibu nanti bisa mendesain pasti yang strategi yang perlu kita laksanakan khususnya di masa kebangsaan ini supaya secara mungkin aktif ya, diskusi kelas dan lain sebagainya itu mereka punya punya rasa ingin memiliki, bahwa mereka tuh harus tahu kebangsaannya mereka sendiri. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita santai dulu, tidak harus sampai 1 semester, tidak harus ini berhasil ya, kita sambil belajar. Saya juga belajar untuk mata kuliah saya pribadi ya, untuk mata kuliah Bapak Ibu sekalian, yang mana saya rasa hari ini kita sudah sama-sama sepakat bahwa nilai-nilai karakter itu dapat kita terapkan di semua kegiatan ya, dalam segi kurikuler, dalam segi ekstrakurikuler ya. Termasuk sebenarnya apresiasi budaya itu termasuk kokurikuler Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disampaikan ke mahasiswa kenapa kok waktu itu misalnya memakan biaya atau memakan energi. Ya memang karena mata kuliah kita yang terdiri mata kuliah karakter sehingga tidak kuliahan yang namanya adalah kokurikuler, sehingga kami sampaikan ada sertifikat telah mengikuti itu bisa digunakan untuk SKPI begitu. Nah, itu kan sangat-sangat bermanfaat sekali, atau mungkin dari segi kegiatan seminar. Nah, monggo Bapak Ibu nanti di mata kuliah Wasbang bisa dirancang kegiatannya 1 semester ini apa saja supaya tidak terkesan terburu-buru atau tidak terkesan tiba-tiba begitu. Jadi selama 1 semester ini disiapkan dulu ya Pak Agus, mohon bantuannya untuk mengkoordinasi teman-teman sekalian dosen sehingga nanti mahasiswanya bisa tahu lah dari awal. Ya, kalau misalnya tadi sepakat tidak ada keluar kota, ya sepakat semua. Jangan ada yang keluar kota, jangan ada yang tidak keluar kota. Misalnya kita di dalam kota saja di Malang, tetapi ada di beberapa tempat itu saya sarankan seperti itu ya. Jadi tidak harus mengeluarkan uang yang banyak. Di Kota Malang itu luar biasa, sejarah kita besar sekali. Oke, itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Bu Dian, halo. Baik. Boleh menambahkan sedikit Bu? Iya, boleh. Ya, mumpung kita bertemu, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti yang ada seperti ini di catatan ini, Bapak Ibu bisa menggerakkan mahasiswanya di kelas untuk ikut dan mereka isi presensi. Bapak Ibu sudah ringan juga tidak masuk kelas lagi karena ada kegiatan praktek seperti ini, kegiatan Adiknas, kegiatan HUTRI, kegiatan Sumpah Pemuda. Kemudian juga tadi selamat datang Pak Yusi. Pak Yusi background-nya bahasa Indonesia, sebetulnya juga bisa disisipkan di situ bagaimana. Siap Pak, maaf tadi masih rapat soalnya Pak. Artinya begini,
Jadi dua hal Pak Yusi bisa dapat sekaligus di kelas Pak Yusi. Dapatkan bahasa Indonesianya, dapatkan nasionalisme anak-anak dengan memberi mereka tugas, coba buat puisi tentang pahlawan, coba buat puisi tentang Indonesia Raya. Wah, karena Bapak adalah bahasa Indonesia, maka dua target itu bisa tercapai sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu ilustrasi saya saja. Terus terkait mengenai membawa ke tempat bersejarah, saya pikir kita bisa berdiskusi dengan mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa ini sendiri mereka semangat, Pak kami belum tahu bagaimana naik kereta. Ya ayo kita ke Blitar, kita naik kereta api, melihat makam Bung Karno. Jadi dua hal dicapai. Mereka tahu transportasi yang nggak pernah ada kereta di luar Jawa sana, mereka hanya naik kuda, naik kerbau, naik sapi, tapi mereka bisa tahu kereta api, tapi sekaligus juga mereka tahu Bung Karno makamnya di sana. Jadi dua hal bisa dicapai sekaligus dan mereka bergotong royong. Nah, disitulah nilai gotong royong itu dimunculkan. Lalu bagaimana kita bisa sampai ke sana? Oh, mari kita bergotong royong. Sama juga dengan figura ini, Pak. Ini sebenarnya bergotong royong anak-anak ini hanya 2.000 per anak. Jadi tidak mahal. Dan disitulah kita mengimplementasikan nilai gotong royong. Jadi nggak hanya kita teori nih gotong royong itu, tapi kita bilang, oke, ini figura berapa harganya? 15.000. Berapa kelompok? 10 orang per kelompok. Ya, oke, kita urunan 2.000 bagaimana? Nah, disitulah nilai gotong royong sudah terjadi. Karena inilah yang memudar sekarang nilai gotong royong itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mari terus semangat membangun nasionalisme dan kebangsaan di Unitri ini. Iya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin beri aplaus dulu Bapak Ibu, nggak kedengeran ya suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Toyo mungkin ada penutup. Oh, sampun. Oke, terima kasih sekali Pak Toyo juga. Untuk koordinasi kegiatan lebih lanjut Pak Agus, mohon maaf karena kadang kami kan juga banyak kesibukan. Mungkin setelah ini saya serahkan kepada Pak Agus ya untuk koordinasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Nanti monggo kami dari LP3 juga insya Allah bersedia ya Bapak Toyo ya, kita bersedia untuk dilibatkan aktif dalam kegiatan Wasbang ini. Tapi saya highlight dulu Bu, bahwa Wasbang ada di ganjil dan genap ya Bu. Itu saya mau konfirmasi. Iya Bapak, untuk masalah itu sebenarnya ganjil dan genap itu kami sudah pernah, saya sendiri ya melakukan rekonstruksi. Jadi karena kan itu berhubungan dengan kurikulum. Nah, itu masih belum bisa dilaksanakan karena tadi ada kendala administrasi di Siap NG. Jadi di Siap NG itu kalau ganti satu mata kuliah itu harus ganti seluruh kurikulum. Nah, itu yang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan, Bapak. Jadi meskipun ini ada di universitas, tetapi ternyata itu sangat berhubungan dengan prodi. Nah, sehingga sampai saat ini ya masih berjalan seperti yang lama. Tapi sebenarnya kami sendiri sudah punya rancangan untuk pembagian mata kuliah di ganjil dan genap dari prodi. Nah, itu bukan di saya bermasalahnya, tetapi di teknis di kurikulum prodi dan di teknis di Siap NG begitu. Mungkin belum dulu ke situ Pak, untuk kalau ganjil genapnya memang sudah berjalan. Ya, karena semester ganjil yang lalu kan Wasbang ada. Sekarang semester genap Wasbang ada. Itu diteruskan aja. Teruskan aja enggak apa-apa. Iya, betul. Tetap tapi memang proporsinya tidak sama, Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting jangan kosong sama sekali maksud saya. Biar kalau ada kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ini kita punya mahasiswa yang akan membantu di dalam kegiatan yang ganjil maupun di dalam kegiatan yang genap maksud saya. Oke, baik. Nanti mungkin bisa rapat lebih lanjut. Ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin nanti bisa live dulu untuk Bapak Ibu yang di LP3, silakan. Ini mungkin saya tetap ada di sini karena ini hostnya dari saya ya. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita dan juga mahasiswa kita. Saya pribadi mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pendampingan hari ini dan juga sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak foto dulu kita. Oh iya, foto-foto. Terima kasih Bu Yuswa. Dokumentasi rapat. Nyalakan dulu Bapak Ibu. Ya, videonya. Ya, dokumentasi rapat. Lagi di luar. Aduh, bentar. Saya lagi di jalan. Iya. Bu Anis. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu ya. 3, 2, 1, take. Ibu Anis belum buka, Pak Yusi belum buka. Ya, 1, 2, 3. Saya buat yang perangkat yang kurang support ini Pak, sorry. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah saya record Bapak Ibu, tenang saja. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya LP3 ya. Oke, insya Allah. Sampun ya. Ini tidak saya live. Tidak saya live. Mungkin Pak Agus mau rapat sama siapa ini? Apa nanti aja? Katanya dia mau pembagian tugas. Ya, pembagian tugas tadi itu loh Bu.
Oke, monggo Pak, ini ada Mas Yusi dan lain sebagainya, Bu Anis. Oke, Kalau terima bisa, kasih mungkin Pak Toyo, Budian sudah bisa live biar Pak Agus yang mengendalikan kegiatan selanjutnya. kalau Bapak Ibu masih ada waktu sebentar, kita langsung bagi aja ini tugasnya, bisa nggak? Bapak Ibu yang masih ada di dalam grup, saya share ulang Ini tadi, adanya saya share ulang tadi screen-nya ya. Ya ini. Nah, kemarin tuh Prof. Fani minta tolong kalau bisa dosen-dosen semester genap ini bisa nggak Pak, membuatkan ngapunten, saya live duluan ya Pak ya. Nanti saya ya, mengikuti aja, soalnya ini Oh masih ya, banyak sekali ya, ya, pelayanan Pak Yusi di soalnya persiapan persiapan upacara. upacara. Nggih, ya, nggih, ya, nggih. ya, Ngapunten. ya, silakan. Kayaknya dibagi aja deh Pak Agus, nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Yang ini bangun jatuhnya kerajaan Indonesia, masuknya penjajah ke Indonesia. Ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan Gini aja keempat. Pak Agus, itu dibagi aja langsung siapa nama-nama dosennya, nanti kan bisa koordinasi sama Pak Agus ya. Oke, baik. Kalau Nggih, gitu kita itu live. aja sepertinya. Iya, baik kita live semua ya. Ya, Baik, baik. terima Terima kasih. kasih. Nggih, Ya, alhamdulillah. Nggih, ya, terima kasih Bapak Ibu. ya.